Belanda. Jadi LBH sudah merapat ya, teman-teman. Mereka dari Bandung macet gitu ya, tapi ya kemudian guys ayah lu datang gitu, tolong dong yang di sini berangkat ke sini biar mereka bisa ini. Maksud saya ya simpati kita gitu terhadap mereka yang jauh begitu, sementara kita di sini tolonglah supaya ada biar hangat begitu. Mohon bisa ke merapat ke sini Kang David, terus teman-temannya bisa ke sini. Sudah kan kalau ada satu ayo David tolong yang belakang. David tolong yang belakang. Kasih aplaus buat kawan-kawan LBH kita. Mangga lebat masuk. Silakan. Mangga Bu, Ibu, depan di sini Bu. Sehat. Iya, enak aja. Mangga cari berdoa. Ya. Baik, saya kira ya ini saya teruskan saja ya Bu ya. Ini terima kasih sudah datang nih Kang. Di atas ya. Bu, ditemenin Bu, kasihan Bu. Di depan Bu. Apa Bu? Biar berwarna depannya, jangan cowok serius. Saya ingin sampaikan peserta kita banyak sekali, dan dominan mereka memang ingin tahu pendekatan hukum dari banyak kasus tentang sengketa agraria lah, gitu ya, kalau bukan konflik agraria ya. Karena KPA mengartikannya berbeda antara sengketa, konflik, dan kemelut gitu. Beda gitu kan. Itu pertama. Yang kedua kemudian teman-teman kita ini haus untuk mendapatkan informasi seputar tata cara penyelesaian ataupun sudut pandang dari hukum itu, untuk memastikan bahwa alas perjuangan mereka ini dilindungi undang-undang gitu. Sekira itu yang paling pokok yang kedua ya. Dan yang ketiga tentu terserah siapa namanya? Rafi ya, terserah Kang Rafi ya. Kang Rafi masih secara hukum, pasti saya. S1 pasti ada. Pasti secara hukum pasti sebutkan S1-nya. Rojak SH. Pasti begitu ya, saya kira. Itu kalau begini. Sepenuhnya saya persilakan kepada Kang Rafi, walaupun masih capek ya relax saja, saya kira. Ya sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya aku mohon maaf karena tadi di jadwal itu jam 19.30 dari Bandung itu jam 3, aku estimasi ke sini tuh sekitar 4 jam ya. Ternyata mungkin karena libur panjang, mulai dari Pasteur sampai tadi tuh Gebrong tuh ada merayap tuh. Aku mohon maaf karena telat, itu pertama. Nah kemudian karena yang diundang tuh seharusnya Direktur LBH Bandung, kebetulan karena ada kegiatan di LBHI di Jakarta yang nggak bisa ditinggalkan, disposisi ke aku Rafi, kebetulan sekarang jadi kepala advokasinya di LBH Bandung itu. Itu kalau LBH Bandung sih ya fokus utamanya tuh bantuan hukum lah, bantuan hukum struktural kan ya. Salah satu core isunya tuh di agraria itu, teman-teman salam kenal lah semuanya gitu. Nah kemudian karena biasanya LBH tuh ngomongin hukumnya ya kan. Sebenarnya kalau ngomongin di Indonesia tuh ngomongin hukum tuh kira-kira ya kita apa ya? Aku kadang-kadang garuk-garuk kepala gitu. Gitu. Jadi kalau kita bicara hukum di Indonesia khususnya di agraria, itu kan dia mulai dari
era kolonial tuh, yang mana kalau bicara landasan hukum agraria di Indonesia itu mulai di era kolonial, yang namanya kan agrarian wet ya. Nah itu, yang mana itu ada hak gendong, hostal, erpa, dan lain sebagainya tuh. Yang mana ciri khas dari undang-undang itu tuh dia ya kolonial banget, karena mencerminkan domain perklaring gitu kira-kira. Ya ciri khasnya feodal sekali tuh gitu. Nah kemudian setelah era kemerdekaan muncul tuh yang namanya undang-undang pokok agraria tuh, teman-teman semuanya muncul tuh. Cuma setelah UPA hadir, kawan-kawan semua itu ternyata muncul tuh undang-undang yang bertolak belakang dengan undang-undang UPA. Ada yang namanya undang-undang penanaman modal asing, terus undang-undang pertambangan, minerba, dan lain sebagainya. Yang mana kalau kita lihat produk itu kan dia dikeluarkan oleh penguasa, kira-kira. Produk hukum itu, ya kan, itu cerminan penguasa yang lagi berkuasa. Gitu. Kenapa pada era kolonial ciri khasnya produk hukumnya tuh feodal sekali? Karena yang sedang berkuasa itu penjajah Belanda. Gitu. Kemudian era orde lama muncul undang-undang pokok agraria, itu mencerminkan penguasa yang sedang berkuasa. Kemudian era orde baru dia muncul tuh undang-undang penanaman modal asing, yang mana mengakomodir, kira-kira isinya tuh dia mengakomodir semua hal yang butuh penanaman modal asing, atau yang kalau bahasa sekarang tuh investasi lah, investasi gitu kira-kira. Kalau dulu tuh penanaman modal asing tuh, jadi orang luar, perusahaan asing pengen berinvestasi di Indonesia, itu butuh landasan yang kuat tuh, makanya diamanin dulu tuh kebijakannya gitu. Nah itu juga produknya mencerminkan orang yang sedang berkuasa, kira-kira kawan-kawan semua, bapak-bapak, ibu-ibu, teteh-teteh itu. Nah kemudian kira-kira setelah beberapa dekade muncul tuh di 2014 tuh dengan gegap gempita dan lain sebagainya. Ada yang sampai ada yang orang dibotak karena nadarnya gitu, dan muncul tuh dia menawarkan yang namanya nawacita gitu kira-kira kan. Nah, tapi nawacita itu harus dilihat secara program, secara produk hukum tuh gitu. Karena sederhananya gini kan aku bilang tadi tuh, produk hukum itu dia mencerminkan orang yang sedang berkuasa gitu. Karena prinsipnya negara melalui pemerintah dia bisa melakukan program hal lain dan lain sebagainya, itu landasan yang satu, harus ada produk hukum gitu. Bangun tol, harus ada produk hukumnya dulu tuh. Bangun rusun, harus ada produk hukumnya dulu, harus ada aturannya dulu. Nentuin upah, harus ada aturannya. Bikin bendungan Jati Gede, harus ada produk hukumnya dulu tuh. Jadi dia legal, secara aturan tuh legal, tapi harus dilihat tuh isinya tuh gimana, politik hukumnya gimana. Nah, jadi pada tahun 2014 ini orang memang cerdik. 2015 kalau teman-teman ada yang anak hukum tuh, coba cek 2015 itu muncul PP soal proyek strategis nasional PSN, yang mana produk hukum itu dia menerabas
semua aturan-aturan lain yang mandek, semua program yang mandek, semua proyek yang mandek itu diterabas tuh sama aturan hukum itu tuh. Karena dia legal tuh, legal. Kepentingannya apa? Ya kita bisa lihat tuh nanti undang-undang apa aja yang keluar setelah dia menjabat, gitu kira-kira. Undang-undang apa aja, aturan apa aja selama Jokowi menjabat tuh. Itulah mencerminkan rezim yang sedang berkuasa tuh arahnya kemana, kira-kira. Gitu. Nah, setelah PSN itu keluar, dia menerabas tuh yang tadinya Jati Gede dulu tuh. Setelah PPPSN itu keluar 2016 langsung dihajar tuh. Jati Gede tuh kalau nggak salah dia proyek dari Soeharto tuh, nggak selesai keluar PP itu selesai itu. Ya, karena cantolannya di situ, di PP itu melegitimasi alat negara untuk intervensi melakukan pengamanan proyek itu PPPSN. Nah, kemudian di tahun 2018-2019 kalau teman-teman lihat itu ada revisi namanya Undang-Undang KPK tuh, itu tuh. Kemudian terakhir tuh ada Omnibus Law tuh, kira-kira. Kan pertanyaannya sederhana, Undang-Undang Cipta Kerja itu kepentingannya buat siapa sih, gitu kan? Sederhana. Nah, kita bisa lihat undang-undang itu dibentuk oleh siapa? DPR dan pemerintah kan? Oke. DPR itu 2019 kalau teman-teman baca laporannya koran Tempo, hampir 75% itu latar belakangnya pengusaha. Dan pengusahanya itu kalau dibaca lagi di laporan koran Tempo, itu rata-rata pengusaha tambang. Itu tuh, kalau teman-teman baca tuh 2019. Aku nggak tahu ini yang tahun 2024 tuh komposisinya gimana. Itu. Nah, kemudian kalau teman-teman lihat di eksekutif tadi, di legislatif ya, di DPR, di pemerintah, presidennya pengusaha bukan? Ya kan? Menteri koordinatornya, terus menteri investasinya, menteri koordinatornya, itulah kira-kira akan mencorakkan produk hukum yang akan dibuat. Kita bisa simpulkan karena komposisinya begitu, ya kira-kira produk hukum yang akan dibuat arahnya akan kemana, bukan sesederhana itu. Ya kira-kira mempermudah investasi dan sebagainya, pengabaian lingkungan hidup, pengabaian hak-hak masyarakat adat, pengabaian hak-hak warga negara, karena ya konsepnya untuk investasi gitu kira-kira itu. Nah, kemudian terakhir tuh sekarang update terakhir tuh kan ada revisi undang-undang penyiaran tuh, yang mana laporan investigasi mulai diganggu tuh. Jadi kalau teman-teman lihat pola, kalau yang sering lihat YouTube ya, itu kan banyak tuh laporan investigasi dan lain sebagainya yang dibuat Tempo, Narasi, kemudian banyak lah ya kan, Watchdog dan lain sebagainya itu tuh. Yang mana base-nya itu investigasi tuh. Nah, sekarang mulai diganggu tuh RUU penyiarannya tuh. Jadi poinku mau bilang teman-teman, jadi secara sistem, ya kan, sistemnya sistem apa? Sistem hukum. Kita itu lagi dijajah gitu. Karena apa? Karena kembali lagi, hukum itu dia yang digunakan untuk menjegal kita, gitu, menjegal masyarakat yang sedang berjuang dan sebagainya gitu. Kalau ngomongin legal, ya legal.
Orang aturannya ada, tapi politik hukumnya tuh kemana arahnya harus dibaca gitu. Kalau ngomongin legal mah ya legal gitu, kayak kasus terakhir Haris Azhar ditangkap kan ya legal mah legal gitu kan. Cuma kan harus lihat tuh politik hukum di situ kemana. Presidennya akan gimana tuh kalau seorang Haris Azhar Patia yang melakukan riset untuk Papua itu ditangkap, ditahan, dipenjara. Presidennya itu akan panjang tuh gitu. Terus terakhir yang dari Karimun Jawa tuh aktivis lingkungan yang dikriminalisasi. Kalau ngomongin hukum, ya legal, dia ditangkap, diproses hukum, kan ini kan proses hukum dan lain sebagainya. Itu tuh. Tapi harus dilihat tuh politik hukumnya buat apa. Kalau dia ditangkap, ditahan dan sebagainya, itu akan jadi presiden tuh buat yang lain di daerah lain dan lain sebagainya. Jadi itu palingan, karena kalau ngomongin hukum ya kira-kira panjang tuh prosesnya banyak. Kira-kira kalau ngomongin hukum di era sekarang ya teman-teman harus garuk-garuk kepala, pusing tuh. Debat pasal. Iya, debat pasal gitu kan, pusing nggak, karena unik di Indonesia tuh teman-teman. Ada pasal yang satu, pasal kedua dan pasal ketiga tuh saling bertentangan semua, tergantung pesanan gitu kan. Ya kira-kira kalau teman-teman, wah ini mah salahnya bisa tergantung salahnya dan pasalnya ada gitu. Oh ini masalahnya ini, ya tinggal dicari pasalnya ada gitu kan. Tinggal cocokologi aja gitu. Itu kawan-kawan keruwetan hukum di Indonesia tuh. Poinnya itu sekarang Indonesia tuh nggak baik-baik aja, karena kembali lagi hukum itu didudukan sebagai alat kekuasaan tuh yang paling bahaya tuh. Karena dia nggak mengakomodir kekuasaan, kira-kira hukumnya dirubah tuh, ya kan? Tadinya nggak boleh nyalon, terus tiba-tiba boleh nyalon tuh, ya kan? Itu kan jadi alat kekuasaan tuh, gitu tuh. Apalagi dalam hal bernegara itu bahaya tuh, dia mengakomodir kekuasaan. Bahayanya lagi kekuasaannya tuh untuk mengamankan proyek-proyek PSN, IKN, ya kan? Itu Pak, itu yang paling bahaya tuh. Dimana sekarang hukum tuh ya digunakan untuk mengakomodir kekuasaan. Terus ada lagi nih kementerian ditambah jadi 40, yang rubah dulu kan undang-undangnya, ya kan? Nah itu yang jadi bahaya tuh, hukum digunakan untuk kekuasaan, itu yang paling bahaya. Itu palingan untuk pengantar, nanti palingan kita bisa berdiskusi soal hukum sih ya berarti, ataupun hal lain lah gitu. Oke kan, itu palingan untuk pengantar. Ya, terima kasih. Kasih hapus dong buat Kang Robi. Jadi istilah Mahstat itu masih berlaku sampai hari ini. Jadi negara hukum dan negara kekuasaan, dan kita bisa membuat sebuah kesimpulan negeri ini memang sudah bukan tidak baik-baik lagi karena alasan konstitusional. Kita sudah jadi bukan Reichstat lagi. Orang rejim mudah untuk menggantikan undang-undang dengan perpu. Kira-kira begitu ya. Undang-undangnya A supaya bisa jadi perpu. Jadi terus begitu. Jadi kan kita ditelikung terus begitu, dan ya yang namanya ditelikung sama seperti kita ditelikung oleh Bank Dunia begitu teman-teman. Dengan hutang 8 juta dolar itu, bohonglah Bank Dunia ngomong tentang penguatan rakyat. Ya Bank Dunia berpikir 18 juta dolar itu harus running well, balik modal dan untung. Jadi nggak mungkin dia ngomong rakyat harus berdaulat, punya tanah gitu, nggak peduli. Ya yang peduli mah pokoknya mah kira-kira begitu. Saya pernah ditanya begini, ini kan kalau kondisi tahun 98 sudah reformasi kita,
Tapi sekarang belum ya. Kenapa ya? Padahal dolarnya sudah jauh lebih besar dari ketika 98 loh dolarnya. Kalau ngomong dolar ya. Analisisnya ternyata karena orang-orang semacam Luhut itu masih berkuasa dan nyaman. Tapi orang-orang yang kayak sebutlah misalnya siapa yang kelas menengah dari kementerian kita ke bawah sudah terjepit. Jadi yang sudah protes ya menengah ke bawah, atasnya belum protes. Percis seperti analisis seorang demonstran temannya Rojak, ingat Rojak, waktu kita demonstrasi di Jalan Pelabuhan itu, orang Bogor, itu dia bilang buruh itu tidak akan turun kalau perutnya masih aman. Tapi kalau sudah manajer yang turun, berarti manajer perut sudah aman. Itu mereka semua. Saya mengalami betul. Satu minggu itu dikepung. Percis waktu itu, saya ingat ya, saya baru dilantik jadi anggota DPR ya, kita memimpin demo itu. Jadi terasa betul bahwa rakyat kita ini harus susah dulu. Nah mungkin kira-kira sama seperti Mas ini siapa tuh, Kang Abi yang di UGM itu, ada mahasiswa S2 S3 yang ditanya, kamu pilih siapa? Saya pilih nomor 2. Kenapa? Biar republik ini semakin rusak. Gitu maksudnya. Jadi kalau sudah rusak baru biar mereka bangkit dan melawan. Apa iya kita nunggu begitu? Katanya begitu, apa iya sanggup kita berada lagi perang lagi itu? Yang 98 aja 14 orang belum selesai. Masa mau nambah lagi sekarang? Ya kan, itu fakta ya. Bukan ya. Itu bukan berita ya. Bukan ya. 14 orang itu belum ditemukan. Mana orangnya, di mana kuburannya, siapa yang membunuh mereka? Itu mahasiswa. Oknum ya, cara ya. Karena itu masalah buat kita apa? Ya kalau masiku dan sebagainya mah, itu mah cincai karena masih hidup ya. Ini udah mati itu. Gimana ya jawabannya ya? Ngeri itu ya, betul jawaban sengaja membunuh orang itu. Ya, jadi saya kira itu ya kawan-kawan. Jadi kita tidak sedang baik-baik. Restart yang didengungkan oleh para pendiri Republik ini perlahan dirubah untuk menjadi maksad juga. Perlahan diperlihatkan sebagai sebuah praktek yang maksad gitu, seperti itu. Dan jelas terang benderang contoh-contohnya. Nah sekarang terserah teman-teman mau bagaimana, mau protes semua sehingga menjadi kaum ekstremis yang melawan hukum gitu. Karena ternyata demonstrasi di Banten itu pada tahun 18 berapa itu yang dilakukan oleh para pegawai kereta api, ya ternyata memang benar kata Yandra tadi, untuk berkuasa perang dulu. Mereka perang dulu. Jadi mereka termasuk ya mereka sama-sama berontak begitu. Mogok ya, yang dulu hijau ya, almarhumnya peristiwa Banten itu. Jadi clear saya kira. Sekarang terserah teman-teman apa masih mau terus bergerak dengan lingkungan ini sementara kondisi hukum kita seperti tadi. Gambarnya begini, jika Anda berkonflik dan berurusan dengan negara bisa jadi Anda benar tetapi Anda yang berbicara. Siap begitu tidak ya kira-kira kita? Nah kan itu pertanyaan jawabannya. Kan betul begitu, tidak seorang tapi terdengar nyaring tidak. Apa siap provokasi Pak? Ya nggak tahu saya siapa dia. Kenapa ada di sini dia? Kenapa di sini dia? Iya kenapa? Kenapa panitia membiarkan dia masuk terus saja? Kenapa pada sekeliling? Tidak seperti itu saya kira. Ya paling tidak itu faktanya. Jadi saya katakan seadanya bahwa kita benar, kita menggunakan hak kita, tetapi bisa jadi kita dipenjara. Karena hukumnya tadi gitu seperti tadi itu ya. Artinya yang ngeri. Gimana kalau misalnya orang berpikir begini gimana tuh kira-kira bergeraknya? Silakan. Ya jadi kalau teman-teman yang di isu lingkungan itu kan dia ada aktivis lingkungan di Undang-Undang 32 2009 itu kan ada pasal anti slap.
aktivis lingkungan yang memperjuangkan lingkungan itu nggak bisa dituntut pidana dan perdata. Itu tuh ada pasalnya. Tapi ada yang dituntut. Contohnya ada, faktanya ada tuh. Itu. Jadi yang ada pasalnya itu ada yang di Bapak ya contohnya. Kemudian yang di Karimun Jawa tuh. Kan, dan banyak contoh-contoh lainnya di Bandung ada, di Indramayu ada. Dia nggak boleh dituntut tuh secara pidana maupun perdata, tapi faktanya ada tuh. Kemudian terus gimana dong cara kita berjuang? Aduh, itu pertanyaan susah banget tuh. Apalagi kalau yang udah belajar hukum tuh wah ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, aduh gimana ya dan sebagainya tuh. Bingung sebenarnya saya jawab itu tuh. Jadi teman-teman, sebenarnya untuk menjawab itu kembali lagi ke teman-teman, karena tadi itu tuh lawannya itu super power tuh. Kita harus bisa menaikkan level kita juga tuh. Itu tuh lawannya itu dia punya alat negara tuh, punya sistem, ya kan. Jadi hal-hal yang terjadi di lapangan, ada yang dikriminalisasi dan lain sebagainya, itu di mata itu legal. Mereka punya alat negara, punya pentungan, punya apalagi itu pistol dan lain sebagainya tuh. Lengkap, ancamannya luar biasa. Kalau menurutku kita harus bisa menaikkan level kita tuh. Pola-polanya ada tuh. Baik dengan berkumpul, bersolidaritas, ya kan, pengetahuannya ditambah, belajar dari pengalaman sebelumnya, pengalaman di daerah lain, gitu. Karena di beberapa kasus itu ada kemenangan-kemenangan kecil yang bisa disalurkan ke teman-teman lain di daerah lain yang punya kasus serupa. Karena contoh misalkan di Garut ada konflik agraria tuh, lawannya apa? PTPN. Di Cianjur ada enggak gitu, polanya sama enggak dan lain sebagainya, aktornya sama enggak, jangan-jangan sama, ada yang sama, ada yang berbeda gitu kan. Itu jadi ruang-ruang pembelajaran tuh untuk menaikkan level kita, bisa melawan lawan yang super power yang kasat mata ini tuh. Itu. Nah, karena memang itu sulit untuk jawabnya, Pak. Gimana tuh kita berjuang? Aku juga sering garuk-garuk kepala. Karena secara sistem kita itu dimiskinkan tuh. Kita itu degradasi, dibuat nggak melawan. Contohnya apa tuh? Contohnya tuh dulu itu buruh tuh kan setiap UMK akhir tahun tuh aksi dan sebagainya tuh, ya kan, menuntut apa? Menuntut kenaikan upah minimum yang maksimal. Tapi ternyata keluar tuh PP yang tahun 2015 tuh dengan argumennya udah nggak usah nggak usah demo, kan pasti naik. Karena di PP itu 2015 pasti naik, ya cuma kan pertanyaannya naik berapa kan, gitu. Dibuat narasi, udah kalian nggak usah demo pasti naik. Oh iya bener naik, gitu. Coba kan naik berapa tuh? Dibuat itu tuh sama PP itu keluar tuh 2015 tuh. Perlahan ya ngapain demo, kan pasti naik, besok naik, gitu kan. Itu tuh. Kemudian terakhir tuh PP berapa tuh yang tahun 2023 tuh. Akhirnya tuh kejadian tuh, yang mana hitung-hitungannya mulai berubah tuh, nggak KHL lagi tapi pakai mekanisme pasar gitu. Itu kira-kira ada beberapa pola sistematis, kalau itu tuh TSR itu terstruktur, sistematis, masif. Ada hal-hal yang nggak kita sadari tuh, itu pola-pola gerakan di bredeli tanpa kita sadari gitu.
Contohnya tadi tuh PP 2015 terkait UMK tuh guru tuh. Gitu. Terus ada lagi tuh apa namanya? Revisi KUHP. Teman-teman pasti nggak nyadar tuh KUHP yang sudah disahkan dan berlaku kira-kira tahun 2026 tuh. Banyak pasal-pasal yang membredeli apa namanya kebebasan berpendapat, kebebasan teman-teman untuk berkumpul, itu tuh yang tanpa disadari itu membredeli kita gitu. Itu. Nah, itu palingan karena apa ya, susah juga mungkin kalau kita berjuang cara melawan itu tuh gitu. Tapi intinya harus berkonsolidasi, bersolidaritas, belajar dari tempat lain. Banyak kemenangan-kemenangan kecil yang bisa kita jadikan contoh tuh untuk berjuang gitu, kira-kira kawan-kawan. Itu. Jangan pesimis, itu wajar kalau khawatir, tapi jangan pesimis karena yakin banyak orang-orang yang masih peduli dengan perjuangan rakyat itu palingan. Ya, jangan pesimis karena hanya orang-orang kafir yang pesimis. Fir'aun itu luar biasa ya. Fir'aun itu digambarkan sebagai tokoh yang bukan hanya memiliki seluruh perangkat negara dipegang gitu, tetapi dia sendiri sudah menganggap bahwa dirinya itu Tuhan. Tapi tetap hancur ya, tetap kalah ya. Mari kita sebutkan semua tiran di dunia kapanpun pasti jatuh. Hanya permasalahannya kan kapan jatuhnya dan bagaimana jatuhnya. Nah, gitu. Maksud saya adalah itu satu fakta fenomena. Tapi kemudian jawaban yang lain adalah mungkin sederhana sebenarnya jawabannya. Kalau saya sih menangkapnya, kita berbuat saja. Kita berbuat saja. Karena input kita bicara seperti ini kan ujungnya berbuat. Kalau input berbicara kita kemudian ujungnya adalah mendebatkan lagi, ya semuanya habis tinggal bicara. Maka kemudian kita akan bergerak terus untuk memastikan bahwa dari perbincangan ini digambarkan dengan pembenahan struktur, kira-kira begitu. Sehingga gerakan masif fraksi rakyat itu ditopang karena ada struktur basis di bawah. Kan itu namanya dari ngomong ke bertindak. Untuk berkumpul dan memutuskan struktur itu bukan perkara yang gampang juga, karena teman-teman punya pikiran, punya pendapat sendiri, dan itu harus tidak ditampung begitu. Tetapi juga kita sadar bahwa kalau satu orang perlu ditampung semuanya, tidak mau mengalah juga akan selesai. Jadi ya berbuat saja. Pasti tadi itu faktanya kita sudah bersiap bahwa kita bisa benar tetapi bisa dipenjarakan. Orang yang kita anggap salah tetapi justru tidak disalahkan, dan itu sudah banyak faktanya. Tinggal ya tadi itu bagaimana kita bisa mengurangi resiko-resiko itu dengan cara-cara berkumpul, dengan memastikan masing-masing kita levelnya, makomnya naik menjadi lebih terdidik, makomnya naik menjadi lebih tersadarkan. Saya kira itu kalau secara bukan secara teorik, ini saya kira clear untuk kita kerjakan. Perdebatan yang panjang itu kan ujungnya selesai dengan berbuat. Kalau harus berdebat terus, saya kira ya mesti semua orang yang membicarakan pernikahan tapi kawin-kawin, ya mau kawin-kawin, ayo ngomong ke dia kawin. Saya kira harus, jadi kita ada ujungnya. Kita paham orang yang bergelut di bidang hukum, praktisi hukum sudah menyimpulkan seperti itu. Kita mengerti betul bahwa kita bisa berbuat benar tanpa disalahkan. Tetapi kita tidak akan mundur, saya kira. Kan begitu ya Pak Yaki. Nah, hanya karena mungkin menaikkan level makomnya itu mungkin karena mungkin nggak LBH berkomitmen memberikan pelatihan hukum pada kita gitu ya. Itu kan naikkan level berarti. Karena kesana penyaho hukum gitu. Sehingga kemudian LBH bisa memastikan membuat sebuah konstruksi baru mereka yang sudah belajar hukum dengan LPD LBH 1 minggu 3 hari berapa dapat sertifikat gitu. Itu makomnya naik lagi. Kan ini terobosan ini penting ya. Jadi maksud saya
Kang Repi saja yang praktisi hukum, yang sarjana hukum, yang ahli hukum bingung untuk bergerak begitu ya garuk-garuk kepala. Apa kita rakyat yang nggak tahu hukum? Kumaha tuh? Nah kan perlu dicerdaskan, perlu dididik begitu. Jadi kita minta juga komitmen LBH untuk mendidik ini. Kira-kira LBH bisa berkenan tidak? Dan pasti bayarannya kecil. Mungkin nggak dibayar juga. Mau dicegat gitu sih, apa? Belum bisa. Nama kemungkinan besar kan? Nah, jadi maksud saya mungkin tidak hal seperti dilakukan karena ya masyarakat perlu ingin tahu juga kan. Kalau berselisih paling tidak mengerti lah. Undang-undang dipakai gitu. Yang pernah mengikuti peradilan itu sudah banyak kan pendidikan itu. Anda, Anggi, siapa Agung, tidak banyak saya kira yang sudah pernah mengikuti pendidikan itu. Mungkinkah dengan LBH Pasti Rakyat bisa mengagendakan beberapa angkatan, angkatan pertama, angkatan kedua gitu, sehingga kemudian ya ini kan perlu ditopang, perlu direncanakan. Kira-kira tanggapannya bagaimana? Jadi sebenarnya ketidaktahuan tuh dia kira-kira dekat dengan bara bahaya tuh, itu poinnya tuh, karena ada tuh case karena gara-gara ketidaktahuan dia masuk penjara gitu kira-kira. Jadi dulu tuh kita dampingin petani, tiba-tiba disuruh ngaku, disuruh ngaku gitu kira-kira. Itu tuh karena nggak tahu itu tuh itu. Nah tentunya kalau soal pendidikan, pelatihan dan sebagainya sebenarnya kalau LBH tuh nggak usah ditanyakan lagi, tinggal dijadwalkan gitu aja sih paling. Nah, teman-teman mengerti bahwa LBH itu welcome gitu loh. Jangan khawatir, dan LBH itu welcome kalau pelatihan di Jepang Kulon gitu, welcome dia. Kalau pelatihannya di Jepang Tengah gitu, dia welcome. Bahwa aku welcome. Ya, kenapa? Karena David. Terus, iya, itu kan Jepang Kulon Jawa Barat. Kalau tinggi LBH Bandung Jawa Barat, iya, Campak Kulon. Karena perlu diketahui, Kang Rami, basis binaan praksi rakyat itu dominan di sebelah sana. Ya, di sana ada ya Bang, ada. Tetapi tidak banyak kan Bang, kebanyakan kan di sana Bang. Jadi ini yang datang kebanyakan di sana. Lempong, Jepang Tengah gitu. Bukan Jepang, Jampang Tengah. Jadi yang salah semua. Maksud saya, iya tadi kenapa saya cerita begini, Kang Rafi gini, jalannya jauh, jelek gitu ya, butut gitu. Oh mulai ya, pilkada. Cina, lanjutkan kebaikan Cina. Cina, gitu. Kali ini, Cina. Harapan baru. Jadi harapan baru Sukabumi cenah gitu. Lanjutkan kebaikan, ada ngaku bagus berbakti udah digaji. Apa semacam berbakti kok digaji. Jam kades nanti saya udah berbakti nomor. Wah yang siap gawe jadi kades. Berbakti kira-kira begitu. Kawan-kawan, saya tentu tidak apa-apa saya ingin ruangan ini dinamis saja ya, lebih ya itu saja supaya Kang Anto, karena setelah ini kan kita perlu ada kepastian ini dengan teman-teman praksi rakyat akan bagaimana seterusnya. Jangan sampai jujur sepanjang saya kenal dengan praksi rakyat baru sekarang pesertanya banyak begini. Benar nggak? Coba teman-teman yang pernah ikut semua kegiatan praksi rakyat di mana saja? Saya kira pasti datang waktu itu, waktu ada ketemu itu kan sebentar ini, benar? Ya benar kan dia. Jadi maksud saya, kita mesti respect dengan capaian teman-teman semuanya. Dari Lengkong meninggalkan ini, Juragan Eman meninggalkan istrinya 2 loh. Luar biasa, demi praksi rakyat pada datang tadi mau aja bayar sorangan, balik dibayar. Kira-kira begitu, dan saya kira banyak teman-teman yang jauh-jauh, Kang Ati, jauh-jauh semua, jadi kesini datang 3 jam, 4 jam sedikit, mereka 5 jam, 6 jam, jauh-jauh. Kan, Tadi ya. kan, paling tidak
kita kalau di lapangan ada yang dikriminalisasi, ada pendampingan yang udah Bandung. Nah itu, selama ini kita di LBH ya Islam ya, selama ini kan. Lalu kemudian SPI sudah ada LBH tadi juga. Akhirnya itu belum melepaskan si Bogel tuh. Jadi saya berharap sebenarnya nanti ada soal hukum dan prinsip yang baru tanggapan seperti itu. Itu kira-kira kayak begitu kita apakah fraksi perlu mengajukan kepada LBH Bandung kerjasama atau bagaimana atau per case saja bahwa ini sedang ini kita kirim surat permohonan itu atau bagaimana? Sebenarnya tinggal dikomunikasikan aja kan, komunikasikan ya tinggal apa namanya kasusnya apa, karena kan nggak usah apa namanya formal kerjasama dan sebagainya. Nah, gitu. Yang penting ada fakta, faktanya ya ada faktanya terus dikomunikasikan gitu kira-kira. Jadi kita harapi, kenapa saya katakan begitu? Kalau level Anggi, Rojak atau komandan ini itu pasti begitu paham. Tapi peserta yang ada sekarang itu memang sengaja dibawakan yang baru jadi petani, dan asal nama mahasiswa jadi petani kan? Bener tuh. Ya bener nggak sih? Bener nggak? Gitu. Jadi dari iya kasusnya begitu. Sehingga kemudian kata Kades tadi mereka perlu disepakat, perlu diberi gambaran. Nah kan ucapan Kang Rafi ini dengan begitu akan menambah keyakinan mereka bahwa mereka didukung. Nah, itu saya kira itu ya pesannya begitu. Jadi dikemukakan oleh Kang Rafi itu ditanyakan supaya yakin bahwa yang hadir di sini itu tidak ditinggalkan. Kita bergerak dengan juga sarana yang kita miliki. Itu maksudnya Kang. Baik, ada lagi yang mau menyampaikan? Belakang? Oke, maka Kang Asep dibatasi Kang Asep ya. Kita harus istirahat segera karena teman-teman nanti besok pagi ada acara lagi ya. Maka agak banyak. Ini kan yang saya menyimpulkan dari tadi ya. Saya mau ini tata hukum administrasi pengelolaan lahan. 1. Hukum penguasaan lahan. A. Mengajukan langsung kepada pengelolaan tanah negara. B. Takeover dari pengusaha. Sporadik ganti rugi terhadap penggara dan pengajuan langsung ke pengelola. D. De facto dengan pengelolaan melalui lokal politik, monopoli bersama masyarakat, interest turbulensi. Berarti kan itu Kang poinnya yang akan bicarakan tadi. 2. Pendanaan waktu. 1. Poin A, biaya tinggi dengan jangka waktu lama. 2. Poin B, biaya sangat tinggi, rentan dan kasus hukumnya rentan. 3. Poin C, biaya tinggi, waktu cukup lama. 4. Poin D, biayanya sangat murah. Nah, yang kami kesimpulannya ini Kang. Dan pertanyaannya sudah disampaikan oleh pihak Kang tadi. Kita bergerak secara hukumnya itu seperti apa? 2. Desain hukumnya harus seperti apa? Nah, ini yang penting. Apa Anda bisa membantu kami? Itu yang terpenting dulu ya kan. Apakah Anda? Saya punya kasus hukum Kang Baru. Saya udah sebulan. Kang Asep ada pertanyaannya itu skripsi atau skripsi hukum sama? Gimana? Luar biasa. Pak, ini Jadi kalau kita lihat apa namanya proses hukum itu ya kan dia tertulis tuh ya kan apa namanya baik dari kalau kita bicara agraria pertanahan mulai dari apa namanya pengajuan kemudian pengelolaan sampai terakhir pelepasan itu tuh dia nggak lepas dari proses apa namanya hukum tuh itu pertama. Nah kadangkala proses hukum itu dianggap legal tuh. Kan mereka yang buat Kang.
Iya, iya. Kenapa dianggap legal? Karena mereka yang buat. Karena kami gini kan, kami itu bukan berjuang kan, udah merdeka. Kami bukan minta keadilan, kami minta ditempatkan pada porsinya. Masa sih kita naruh piring di lemari pakaian, naruh pakaian di lemari. Berarti kan lawan kita negara kan, presiden. Nah, untuk melawan itu seperti apa? Saya punya gagasan, saya punya tujuan, saya punya usul. Bagaimana kalau ini implikasi hukumnya kan? Iya. Kan tadi ada kalau aktivis itu tidak kena pasal kan? Iya, betul. Oke, ada pasal itu. Saya baru dapat nih dari Akang. Berarti bagaimana nih kalau saya ada 381 KD di Sukabumi 47 kecamatan. Nah, durasinya hampir 2 juta. Gitu kan? Bagaimana kalau kita nolak HGU itu? Apa bermasalah atau tidak? Ya. Itu aja kan kalau kuncinya negara apa? Negara musuh kita kan negara berarti kan? Iya kan? Ya. Musuh kita sekarang eksplisitnya kan itu negara. Faktualnya ya desainnya mereka seperti itu. Nah, adakah implikasi hukumnya terhadap kita kalau kita nolak HGU? Sudah tidak ada lagi di Sukabumi. Bagaimana? Ada ininya nggak? Kita. Jadi apa namanya, teman-teman sekalian, HGU itu, ya kan, makanya kembali lagi tuh produk hukum itu, ya kan, kebijakan itu, dia keluar sebagai ciri orang yang lagi berkuasa tuh, kira-kira arahnya kemana tuh. Kalau dia pro apa namanya investasi dan sebagainya, kira-kira ya melanggengkan HGU lah gitu kira-kira. HGU itu kan dia hanya dimiliki oleh salah satu badan usaha, ya kan. HGU berapa hektar, ya kan, ada yang 1000, ada yang 2000, dia dimiliki oleh satu pemilik tuh yang namanya badan usaha, ya kan. Ada juga perorangan tuh sekarang yang diakomodir sama undang-undang Omnibus Law tuh. Nah, oke. Nah, kalau itu diakomodir begitu, berarti kita bisa ngajukan HGU kan? Ya bisa. Nah, itu aja kalau kita ketemu bagaimana? Nah, pertanyaannya sederhana nih. Jadi teman-teman, di Indonesia itu undang-undang tuh yang ngatur satu isu, satu permasalahan itu nggak hanya satu. Itu tuh. Contohnya yang aku contohkan tadi tuh, ada pasal yang melindungi aktivis lingkungan tuh. Tapi kadang-kala lupa ada undang-undang yang bisa mengkriminalisasi aktivis tersebut. Pertanyaannya, kalau ada dua undang-undang yang saling bertentangan, itu yang dipakai yang mana? Tergantung yang make. Pertanyaannya siapa yang make? Ya kan, kalau soal penegakan hukum, yang make siapa? APH kan? Nah, tinggal pertanyaannya, APH-nya perspektifnya kemana? Gitu kan? Itu. Iya kan? Garuk kepala. Jadi misalnya ada satu, jadi di Indonesia tuh yang uniknya di Indonesia, satu permasalahan, ya kan, satu isu, misal di agraria, itu diatur oleh banyak undang-undang di agraria tuh. Undang-undang lingkungan hidup masuk, undang-undang pokok agraria masuk, di undang-undang Omnibus Law juga masuk, undang-undang minerba juga masuk. Tuh, ada banyak tuh undang-undang dalam satu isu tuh agraria. Nah, pertanyaannya, kalau ada satu undang-undang saling bertentangan, kan tadi dibilang tuh ada pasal yang melindungi aktivis, tapi lupa juga tuh di undang-undang minerba ada pasal yang berpotensi untuk mengkriminalisasi aktivis lingkungan tuh. Barang siapa yang menghalangi kegiatan usaha itu dipidana tuh. Ya kan? Tuh, saling bertentangan tuh, yang satu melindungi, yang satu ya kan? Nah, pertanyaannya kita kerucutkan tuh. Kalau ada undang-undang yang saling bertentangan seperti itu, kira-kira yang dipilih yang mana? Tapi sebelum ke situ, pertanyaannya siapa yang menggunakan undang-undang itu?
kalau penegakan hukum itu siapa? APH kan? Ya pertanyaannya APH-nya mau pilih yang mana kan gitu? Mau yang mengkriminalisasi atau yang mau yang melindungi? Ya kan? Nah itulah corak kira-kira alat negara sekarang itu. Ya, terus pertanyaannya kalau kita nolak HGU, apakah bisa? Ya bisa nolak HGU gitu. Tapi ingat ada pasal-pasal yang berpotensi mengkriminalisasi gitu. Kalau nolak HGU bisa nolak HGU, tapi ada pasal-pasal yang mengkriminalisasi yang akan mengancam kita tuh gitu. Kita jadi terhalang oleh sistem hukum gitu. Jadi kadang-kala misal kita nolak tuh HGU, terus kemarin tuh kita nolak apa namanya putusan MK tuh dan lain sebagainya. Ada undang-undang keluar omnibus law kan, kita nolak, iya nolak, terus kadang-kala digiring tuh, ya kalau nggak setuju gugat aja, ya kan tuh. Kalau nggak setuju undang-undang ini gugat aja, gugat kemana, ke MK. Itu tuh, itu yang harus hati-hati tuh. Mamang tewe. Itu tuh. Kemarin terakhir tuh undang-undang omnibus law ya yang digugat tuh. Ya kalau nggak setuju gugat aja ke MK. Orang MK ada pamannya gimana sih? Itu jadi secara sistem kita itu udah didegradasi tuh. Itu. Jadi ya kembali lagi kan kalau nolak HGU sebenarnya yang bisa aja nolak HGU, tapi bentuknya gimana tuh nolak HGU tuh? Itu bentuknya gimana dan lain sebagainya. Itu. Karena kalau soal HGU ini politik politik ekonominya itu luas tuh, apalagi yang berkaitan dengan negara tuh PTPN gitu. Kalau negara ya PTPN, kalau di Jawa Barat PTPN 8, kalau hutan dia perhutani ya. Itu politik ekonominya tuh gimana tuh, itu yang harus dimitigasi tuh, pembacaan aktor dan lain sebagainya. Jangan sampai kita salah langkah jadi bumerang gitu. Begini kan, saya tambahin Pak, terkait tadi pertanyaan abang yang dari ini, maaf ya, bukan saya ikut karena di yang saya baca nih, saya bukan ahli hukum, karena saya berputar di sini dari 2 tahun udah capek yang seperti ini. Dikatakan di situ ada kepemilikan bersama. Nah, di satu pihak terjadilah macam tadi, yang macam kasus Panji Gumilang di Indramayu kan begitu. Akhirnya bukan buat masyarakat. Saya pernah ada sebulan lalu didatangi mau nolong kami seperti itu. Apakah itu bisa, kepemilikan bersama itu kita bisa ajukan tidak? Kalau kepemilikan bersama tuh dalam undang-undang agraria maupun undang-undang pertanahan itu enggak diakomodir tuh. Karena kalau kita bicara hukum soal pertanahan, dia ada hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, kemudian hak pakai itu. Sama terakhir yang sekarang tuh omnibus law muncul hak pengelolaan. Nah kalau hak bersama itu tuh konsepnya tuh gimana tuh? Karena kalau kita bicara hukum, teknis hukum itu nggak termasuk dalam 5 hal itu tuh. Ya karena yang makan bahasa mendebat. Kalau kelima itu akan terjadi seperti inilah. Kalau itu terus berlangsung berputar di kita, yang 5 itu tadi kepemilikan itu, akhirnya ribut. Yang punya uang yang boleh miliki tanah itu. Hak eksklusifnya seperti itu kan. Nah kalau kita tempuh, karena ini yang sedang kami hadapi ini, rata-rata seperti ini. Siapa tuh berjuang, aing yang berjuang nah. Begitu, kebanyakan yang terjadi di saya begitu. Nah, mengantisipasi masalah-masalah seperti itu harus seperti apa? Pengorganisirannya kan berarti penyadarannya itu yang harus difokuskan. Ya jangan-jangan ada kan sederhananya ada yang berjuang, ada yang nggak berjuang kan gitu kira-kira. Ya, itu terjadi. Itu kan terjadi. Itu akan memunculkan banyak pertanyaan tuh. Kenapa dia nggak mau berjuang kan? Kenapa yang ini mau berjuang? Kenapa yang itu mau berjuang? Nah, itu pembacaannya harus lengkap tuh. Apakah jangan-jangan dia nggak mau berjuang karena alasan pribadi atau alasan ekonomi, alasan lain dan sebagainya? Pembacaannya harus kuat. Tapi yang pasti
berjuang itu kan bersama-sama. Ya kira-kira dalam mulai melangkah berjuang itu penyadarannya harus bareng tuh, harus bersama-sama. Kira-kira kalau ada yang belum sadar, ya analogi sederhananya gini, kalau ada yang belum sadar, ya disadarkan, gitu kan. Soal cara dan lain sebagainya, kira-kira teman-teman udah lebih inilah gitu, lebih paham gitu. Itu kalau dari aku kan. Oke Kang, terima kasih banyak Kang atas ini Kang. Iya. Terima kasih Kang Asep. Saya kira kalau ngomong kasuistik pasti akan banyak masalahnya. Jadi mungkin tadi saya sudah mulai masuk, kita akan bergerak atas nama MPR. Sehingga kemudian masalah itu akan dilihat itu secara umum, atas kemudian akan dilihat case by case. Secara umum itu nanti mungkin perlu dipertimbangkan tentang relasi aktornya, kira-kira. Lantas kemudian mungkin juga perlu dipertimbangkan secara umum itu kesamaan aktor yang bergerak, lawannya dan maupun yang menolak atau yang mendukungnya. Kan dari semua obrolan itu tentu saja kata kuncinya adalah organisasian diri kita masing-masing. Tahun berapa itu? Tahun 40-an mungkin atau 50-an itu ada lagu yang saya kira jelas itu. Di timur matahari, saya ada tahu begitu, mulai bercahaya, bangun dan berdiri gitu kan. Terus begitu sampai kemudian kalimat wahai pemuda-pemudi mengorganisir. Jadi kita tadi itu disebutkan oleh Kang Rafi itu kata kuncinya memang harus organisir. Bisa jadi orang tidak suka kepada praksi rakyat bukan pada praksi rakyatnya. Mungkin nggak suka sama rojak, karena rojak begang. Bisa jadi Pak Asep, ajakan Pak Asep tidak digubris oleh teman-teman, karena mungkin mereka bukan tidak setuju perjuangannya, mungkin cara kita mengajak kan bisa jadi begitu. Maksud saya cara-cara terorganisir itu adalah cara-cara yang kita lakukan secara terorganisir, bukan mengandalkan usaha olangan. Karena nanti kalau usaha olangan yang diandalkan, ujungnya adalah you berjuang, dia tidak berjuang. Tapi kalau berorganisir atas nama organisasi, kira-kira mungkin begitu ya Kang Rafi. Tentu kalau kita urai kasus per kasusnya, aduh panjang sekali. Pasir datar sekarang sudah muncul jadi kasus lagi, sudah tenang akan selesai, begitu sebenarnya muncul lagi jadi kasus baru kan, karena dari HGU menjadi HGB kita susah untuk memastikan hak masyarakatnya, sementara perjanjiannya sudah selesai dan seterusnya. Jadi itu kira-kira memang kalau kita kemudian urai, ujung-ujungnya jadi sion yang petani jadi sion yang petani dari dulu juga begitu kan, kita jadi takut. Tapi enggak juga tuh prakteknya. Tetap saja bacaan saya menyebutkan bahwa aktor yang menggerakkan perubahan sosial di Indonesia tahun 30-an, tahun 50-an, tahun 60-an sampai tahun 80-an seperti itu, di antara paling banyak adalah aktivis lingkungan, petani dan buruh, itu yang paling banyak itu. Mungkin awalnya memang kaum intelektual, tetapi pertengahan dan ujungnya mereka yang bergerak. Itu data fakta yang menunjukkan begitu. Data faktanya seperti itu yang saya baca. Jadi kita lah yang kemudian akhirnya memang harus bergerak. Jadi kita tidak bisa mengandalkan orang lain. Yang kita andalkan dan jejak yang kita miliki sekarang ini sudah luar biasa. Saya kira tinggal bagaimana kita memastikan soliditas itu. Dan kalau ngomong soliditas menurut saya ya Kang Rafi, ya masing-masing orang harus menunjukkan egonya dong untuk masuk pada kepentingan kelompok itu. Bisa jadi kemudian ada 5 kasus, ya kita tidak bertengkar kasus aku yang didudukan gitu. Kita bertengkarnya pada skala prioritas mana yang paling mendesak, berurusan dengan nyawa. Kan itu ukurannya. Mana yang paling mendesak, berurusan dengan nyawa begitu. Kan itu yang menjadi target strategis kita, mana yang akan kita selesaikan. Ya kalau sekedar kemelut biasa gitu, sementara di yang lain ada yang lebih, bukan meremehkan, tapi kan skala prioritas kan penting dibuat. Kira-kira gambarannya begitu. Saya tentu tidak terlalu hafal dengan detail bagaimana upaya ahli hukum menyelesaikan satu masalah, tetapi gambaran saya adalah ahli hukum juga menyelesaikan masalah juga nggak sorangan. Dia juga punya tim.
dan timnya itu yang bukan riset. Sampai kemudian ahli hukum itu bisa berani ngomong di depan pengadilan karena ada risetnya. Tidak mungkin nggak ada riset ya, nggak mungkin kan? Nggak mungkin nggak ada riset. Semakin banyak orang di depan pengadilan itu kan digambarkan semakin banyak riset yang dilakukan dan semakin banyak punya fakta dan data untuk disampaikan ke pengadilan. Pak pintar-pintar, wes gitu Pak. Jadi saya kira modal kita adalah soliditas rakyat, gitu. Tetapi kita ingin naik makom, gitu ya, maka kita perlu sadar untuk terdidik dan kita perlu sadar untuk menjadi orang yang punya kesadaran dengan teman-teman yang lain. Kehadiran teman-teman di sini kan sudah menunjukkan kesadaran itu. Duduknya teman-teman di sini sampai sekarang belum berpindah, itu kan menunjukkan kehadiran. Padahal cangkel, nantung ya tadi deh, nantung kayak gitu. Itu kan kesadaran saya kira ya. Saya juga heran kenapa nggak duduk di sini gitu loh. Bingung juga, kenapa nantung di sana dari gitu. Jadi itu kan kesadaran. Yang menjadi masalah itu adalah bagaimana kita menyatukan kesadaran itu di sebuah movement. Kan itu. Jadi ya akhirnya harus dibuat struktur. Makanya ada restrukturisasi gitu. Maksudnya begitu, dibuat struktur dan kita berharap teman-teman aktif untuk memastikan ya itu struktur tadi. Katakanlah 51 berapa HGU itu. Kita berharap di 51 HGU itu ada basis praksi rakyat Bang ya. Kalau misalnya sekarang belum ada, ya berapa persen kita terisi, kan berproses. Kita nggak bisa juga bahas selesai, nggak bisa. Kita berproses. Ada 20 dulu, 15 dulu kan juga alhamdulillah. Kan yang penting kemudian kan didikannya. Ya, nanti sebelum ada perayaan mungkin kita udah LBH lagi di Lengkong misalnya gitu ya, Juragan Eman siap untuk membiayai makan minumnya. Clear. Ya, gerakan udah clear iya, kalau kita percaya bahasa insya Allah itu 99% siap. Satu kecuali Allah menghendaki dia mati gitu. Dan kita jelas gitu loh, clear kalimatnya. Jadi maksud saya adalah ini tahapan awal gitu dan kita akan meneruskan sehingga kemudian diharapkan ada kesepahaman basis terbentuk sebelum Anda pulang. Ketika Anda pulang ada basis. Kenapa? Maksudnya untuk melanjutkan kegiatan yang lainnya. Yang kedua itu, yang pertama adalah survei kepemilikan, survei dasar kepemilikan dan penguasaan tanah. Jadi pemain terdekat. Bukan ceritanya mau ngikut-ngikut yang itu yang kisah sukses 7 setan desa katanya. Wah, itu ceritanya. Makan sama-sama, tidur sama-sama gitu. Pengen begitu ceritanya. Tentu tidak akan segarang itu untuk kita karena beda situasi, beda motivasi, beda daya spiritualnya beda. Saya kira kita, tapi semangat mereka bergerak ke bawah itu yang kita ambil gitu. Semangat teman-teman mahasiswa menanggalkan jubah kebesaran mahasiswanya gitu. Semangat kades menanggalkan yang mulia, jubah yang mulianya itu. Iya, saya bilang kades itu yang mulia. Dia melebihi presiden. Melebihi presiden. Jadi kemarin kan menang Obok ada kades. Kades itu. Jadi kira-kira begitu Kang Nakwi. Semangatnya ke arah sana. Jadi ya semangat saja. Saya pilih semangat saja. Tolong semangat yuk. Ya jadi selain kalau aku lihat selain para petani ada kawan-kawan dari mahasiswa juga ya. Jadi kalau mahasiswa tuh dia dari UPI. Sengaja di sini. Oh iya. Berikan sebuah film dokumenter. Mantap lah. Gitu. Kasih mas dulu dong mahasiswa. Jadi kalau mahasiswa UNP ada ya, UNP ada Samudra dari UI dan dari UI. Jadi sudah ada tiga universitas yang di Samudra. Di Mabumi 2, 1 lagi. mantap lah. Jadi kalau mahasiswa tuh dia makhluk yang paling dinamis dan fleksibel. Masih hipokrit. Iya. Masih hipokrit. Hipokrit ya. Karena dia bisa bicara banyak hal tuh. Bicarain agraria masuk,
bicarain buruh masuk, bicarain lingkungan masuk, bicarain miskin kota masuk. Ada aktivis honorer juga kan? Semuanya masuk dan itu Ada aktivis honorer menjadi ini, hal alhamdulillah. apa namanya aktivis honorer apalagi tuh ini Aktivis honorer kan? Saya aktivis honorer. Ini namanya Asep. Tapi dibagi cilok. Sebagai cilokan batur. Bang Cilok. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sudah MC-nya. Langsung ngaget. Selanjutnya. Tapi saya perkenalkan saya dari Jampang Tengah ya. Saya menanggapi dari tadi ya banyak banyak ilmu yang saya dapat di malam ini. Saya cuman satu aja sebetulnya mau apa namanya pendapat lebih tadi kan lebih kita mendidik masyarakat. Sebetulnya masyarakat itu dijaga. Kalau dididik dia nggak bakal jadi pejabat. Yang harus dididik itu pejabatnya. Ya. Yang ini calon-calon pejabat nih mahasiswa nih ya. Ya. Harus banyak dia nih Pak. Ya. Harus banyak ini doktrin sama perjuangan kan. Calon pejabat kendal. Ya. Salam kepada harus banyak doktrinan dari pihak-pihak fraksi rakyat juga kan untuk calon-calon pejabat yang akan datang, karena yang sekarang ini pejabatnya maaf sebagian udah error ya, udah menjadi kuasa sendiri, hukum punya sendiri, jadi percuma ya kita percuma apa namanya kita terlalu apa ingin menekan pemerintah secara 100%, tapi kita juga harus terus berjuang, jangan sampai apa namanya ada celah untuk pemerintah oknum pemerintah yang sekarang ini itu sebetulnya. Pada intinya saya itu ingin calon-calon pejabat yang akan datang ini anak-anak muda, mahasiswa, jangan sampai ngikuti bapak-bapak yang sudah ada, yang sudah menjabat sekarang. Itu kalau mau beres ini Indonesia, tapi kalau nggak mau beres ya kiamat nanti. Udah beres gitu kan. Itu aja sebetulnya. Terima kasih. Yang terdidik itu berapa persen rakyat kita? Siapa bilang banyak? Rata-rata pendidikan kita itu rata-rata pendidikan bangsa Indonesia itu kelas 7. Kelas 7. Jadi kalau misalnya pertanyaannya mereka harus terdidik, memang masyarakat kita belum banyak terdidik. Karena rata-rata pendidikan kita baru kelas 1 SMP gitu ya. Satu itu saya kira itu kan jelas ya. Tetapi memang ada orang yang ngomong begini Kang Abi, ini sebenarnya yang rusaknya pejabat, karena pejabat jarang baca Pancasila, karena pejabat kita jarang baca pembukaan Undang-Undang Dasar 45, jarang baca, mereka jarang baca itu sehingga mereka tidak tahu. Kalau Kang Abi bilang bagaimana? ya, jadi orang berubah itu kan dipengaruhi banyak faktor tuh orang berubah tuh. Yang tadinya baik jadi jahat, yang tadinya tadinya sering sodakoh jadi nggak sering sodakoh dan sebagainya tuh. Pokoknya tuh orang berubah tuh karena banyak faktor, banyak teori yang sering digunakan tuh. Karena
karena ada apa, karena lingkungannya kah, karena gurunya kah, karena temannya kah, karena istrinya kah, dan lain sebagainya. Perubahan itu kira-kira banyak faktor tuh, tapi kita harus analisis tuh kira-kira faktor apa aja yang bikin orang tersebut berubah tuh. Gitu. Setiap daerah, setiap zaman itu pasti akan berbeda-beda tuh bacaannya. Yang paling penting kita bisa mengidentifikasi masalahnya, perubahannya itu karena apa, gitu teman-teman, kawan-kawan. Itu karena kadangkala apa namanya, perubahan itu disertai dengan apa namanya, sikap pragmatis tuh, karena ada keuntungan sesaat dan sebagainya. Itu pertama. Kemudian ada faktor keterdesakan tuh. Itu tuh kalau kita bicarain dua hal itu. Ada dua hal. Pertama ada faktor keuntungan, kedua ada faktor keterdesakan tuh. Ya contohnya, misal contohnya keuntungan ya karena ada tawaran dan lain sebagainya. Tadinya mau berjuang, ngapain berjuang, segini juga udah untung kok gitu. Kemudian ada keterdesakan tuh, ada ancaman dan lain sebagainya. Orang berubah kira-kira kok ada dua hal itu. Tapi teman-teman, aku mau berbagi sedikit terkait perjuangan itu. Jadi kalau aku lihat, kalau ada masyarakat yang sedang berjuang, apalagi lawannya negara, rata-rata tuh kita tuh sifatnya defend tuh, bertahan kan, dikriminalisasi, ya kan, digebugin dan lain sebagainya tuh. Tapi kita bisa belajar tuh, ada satu case yang sedang kita tangani, mereka ofensif. Mereka lapor aktor negara, mereka lapor aktor swasta. Itu tuh. Kita tuh sedang menangani, kalau yang di UPI mungkin pernah dengar kasus Dago Elos yang dari UPI. Di Dago Elos tuh. Mereka berani ofensif. Mereka posisinya di tengah kota, mau digusur. Strategi yang kita terapkan itu apa? Jadi kronologi singkatnya tuh ada proses sengketa lahan tuh. Putusannya udah sampai berkekuatan hukum tetap, nggak bisa diubah lagi tuh. Di Mahkamah Agung di Jakarta udah diputus. Secara hukum nggak bisa ngapa-ngapain lagi tuh. Kemudian pilihannya apa? Strategi yang kita buat ofensif. Apa itu ofensif? Kita laporin tuh swastanya, perusahaannya. Kita desak kejaksaannya, kita desak polisinya tuh. Yang akhirnya tuh ternyata ketahuan tuh, ternyata bukan SHM, hak egindomnya itu diduga palsu tuh. Strateginya ofensif. Tiap minggu aksi, bahkan satu minggu tuh bisa 3 kali tuh. Gila tuh. Dan yang pasti setiap aksi tuh kira-kira pasti ada kenang-kenangannya. Gitu tuh. Ya macam-macam, ada yang benda tumpul, benda keras, benda dan sebagainya. Itu tuh. Ofensif enggak? Jadi ada tren, ada kasus yang bisa jadi pembelajaran tuh. Jadi jangan hanya defensif, tapi kita harus punya bacaan ofensif dalam perjuangan tuh. Itu tuh. Jadi kalau ada apa namanya kasus dikriminalisasi, ditangkap dan sebagainya, jangan terpaku pada hal itunya tuh. Tapi kita juga harus punya strategi yang ofensif. Makanya pembacaan tadi, pembacaan aktor, ya kan, itu harus kuat. Kira-kira aktor apa yang perlu kita apa namanya bahasanya itu kita apa ya baca sebagai lawan gitu. Jadi poinnya tuh setiap perlawanan jangan defensif, maksudnya jangan bertahan terus, baru apa bergerak kalau ada kejadian gitu tuh.
ya kira-kira kalau bergerak pas ada kejadian atas tanahnya mau sampai apa tuh didapat tuh, ya kira-kira sampai apa namanya Jan Etes jadi presiden juga nggak kelar-kelar tuh. Jadi harus ada pola-pola gerakan menurutku yang ofensif, jangan hanya defensif. Yang ya, menyerang atau total football atau apa ya kita dan sebagainya itu tuh. Karena di beberapa daerah ada yang melakukan itu, gitu. Ada yang melakukan itu, yang tadinya mau digusur, secara hukum tuh dia udah nggak bisa ngapa-ngapain, gitu. Kita pilih strategi menyerang, kita serang duluan ke pihak perusahaannya, gitu. Dan kemudian jangan sampai kita terjebak sama yang namanya upaya hukum tuh dalam berjuang, kawan-kawan. Yang tadi aku bilang tuh ya, kalau ada undang-undang ini gugat aja ke MK. Kalau kan ini namanya proses hukum, kalau ada yang dikriminalisasi ya buktikan aja di pengadilan. Itu teman-teman jangan sampai terjebak pada upaya hukum tuh, karena secara hukum kita itu udah terdegradasi, jadi jangan mau dijebak tuh, gitu. Jadi tadi tuh kalau kita ngomongin hukum ya nanti ujung-ujungnya debat pasal, nggak akan ada ujung-ujungnya, karena tadi orang satu masalah aja banyak undang-undangnya, berlaku ya berlaku. Kalau aku ngomong pasal ini terus polisinya ngomong pasal itu, kamu ngomong pasal apa, ya semuanya berlaku legal gitu, nggak akan ada ujungnya karena sama-sama berlaku, gitu. Jadi dalam berjuang tuh jangan terjebak tuh sama yang namanya upaya hukum. Ya ini kan namanya proses hukum dan sebagainya itu. Jadi ada pola gerakan yang bisa kita pilih yang namanya ofensif itu tentunya dengan disesuaikan dengan ini ya, case tentunya. Yang kedua jangan terjebak tuh sama yang namanya apa namanya upaya hukum gitu, atau apa namanya yang namanya legal itu. Ya kira-kira kalau mau ngubah hukum tuh susah Pak. Kalau mau ngubah hukum tuh caranya kan sederhana. Kalau mau ngubah hukum itu pertama sama yang buat kan DPR sama pemerintah. Sedangkan kan kita bukan pemerintah sama DPR. Susah nggak? Ya susah banget lah. Gitu. Yang kedua tuh lewat, kalau secara hukum judicial review tuh ke MK. Itu bisa dilakukan, bisa. Cuma kan nggak pasti juga tuh. Dua hal itu aja kalau secara nalar, nah gitu aja udah susah banget Pak, gitu kan. Susah banget tuh. Makanya jangan terpaku sama proses hukum, tapi pilih model-model advokasi, pilih model-model gerakan yang bisa memperkuat tujuan tuh, gitu. Itu paling enak. Dinda itu datang. Dari mana Dinda? Aduh, dari kok. Aduh. Kang Rapi, diminum dulu Kang Rapi. Tapi kayaknya itu terlalu manis deh, kelihatannya. Ini yang bikinnya mungkin tidak tahu bahwa yang minum sudah manis-manis. Teman-teman sudah pukul. Nah, saya kira iya betul. Sebentar. Mau sebentar. Maksud saya tetap harus dijaga semangatnya, staminanya gitu. Ya, beberapa orang saya rasakan, saya tahu sholat isya juga. Nah, kita besok harus ada sholat subuh istirahat cukup, dan kita besok pagi dimulai jam 6 sarapan teman-teman. Kemudian materi pertama gender ya, si Madu menyampaikan tentang isu gender dan reforma agraria. Sehingga lengkap ya, ada lumayan gitu isunya, ada itu. Yang menyampaikannya perempuan, dokter. Mudah-mudahan bisa menangkap gitu ya. Jadi saya kira saya cuma ingin berikan saja, kita jaga waktu, jaga semangatnya gitu. Maka Pak Kades, yang mulia, silakan, maka yang mulia Kades arah. Silakan ya. Perwakilan stand 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang saya hormati kawan-kawan perjuangan, wabil khusus Kak Senior Kang Yana, Komandan Bang Ojak, masuk Kak Senior Kang Opik. Ya makan arek bahas latar belakang sakalit ya supaya penyemangat ke kawan-kawan hari ini abdi namanya Tarpan ya kan gitu. Sedikit membaca histori ke belakang kan, wabil khusus yang ada di Jampang Tengah. Sebetulnya Kang saya itu generasi katilu perjuangan agraria kan. Jadi tidak semudah membalikan telapak tangan. Tahun sekira kurang lebih tahun 82 itu bapak saya Pak yang mulai ngabaladah mencari ngabaladah teh malah perjuangan di PT Bumi Loka. Kan ini Cikepar, ini urang pangheulana anu urusan sabar. Bapak ente Kenapa saya sampai hari ini masih intent dengan gerakan Praksi Rakyat? Karena punya histori yang luar biasa. Dulu bapak saya waktu itu kan ngebakar-bakar kebun yang namanya Bumi Loka, Panumbangan, sampai waktu saya kecil kabur ke Jakarta 8 bulan, bayangkeun sok. Mang urang ditiapkeun ke Orok 8 bulan. Aik sakumaha, kadang-kadang tahan, kadang-kadang teu cerita orang tua waktu dulu. Nah, itu menjadi salah satu motivasi saya kenapa hari ini membawa generasi penerus lah intinya. Generasi keduanya siapa? Kang Unang, Pak Kang Unang di tahun 2099 lah sampai sekarang. Sampai tahun 2001 itu beliau masuk penjara 2 bulan di Polres Kota, Canaya Polres Palabuhan, nanjaknya ketemunya. Aman pembebasan sawah waktu itu. Nah, enak di generasi katilu. Nah, kalau teman-teman tahu, pengen tahu, dulu mana nunga demo kepala desa teh abdi tah di Jampang Tengah teh. Ayeuna jadi kades, alhamdulillah terus 2 periode kan. Hikmahna gitu nya. 8 tahun bonus. Sedikit abdi can pati gamlang ti Kang Asep, karena itu pernah dilakukan Bu Abdi kan. Dari mulai penolakan HGU dan tanda tangannya itu jelas tanda tangan warga penggarap. Abdi tanda tangan lagi. Nah inilah yang mengawal ke kementerian sampai ke kantor staf presiden, angkanya tersampaikan. Sampai hari ini jawabannya belum ada kan. Ada. Ya nanti kan ngobrol lah ya Kang ya. Abdi terus ngelayangkan surat penolakan Kang Asep. Tapi sampai hari ini jawabannya belum ada secara pasti lah gitu. Itu setan negara kan, akan setan desa. Sebetulnya kan proses PT Bumi Loka itu luar biasa kan. Sampai tahun 2014 Abdi patepang sareng Kang Rojak, Kang Angginya, Kang Fahmi, sampai ngayakeun gerakan Praksi Rakyat di Panumbangan. Tapi Kak Abdi diintimidasi Kang Kapolsek termasuk Kapolsek termasuk kepala desanya waktu itu. Tapi Abdi tetap gigih ingin memperjuangkan hak tanah atas warga, buat masyarakat waktu itu. Dari mulai tadi beret tanah, tapi Kak 2014 kan perpanjangan ya habisnya karena perkebunan Bumi Loka 2016. Kita itu tidak pernah diberi tanah 1 jengkal pun kan. Gerakan ada Kang Rojak memandoi waktu itu sampai karena kejadian luar biasa waktu ada mau demo ke BPN aksi sampai Kapolsek Jampang Tengah waktu itu meninggal Pak, pelepasan massa waktu itu. 2016 bukan Kang, penyakit jantung ya kan orang ini jantung lewas. 2016 kita itu dikasih tanah itu cuma 59 hektar bayangin untuk 5 desa kan. Tetap kita itu memperjuangkan waktu itu karena Perpresnya belum disahkan oleh presiden nuntut 20% kan. Karena orang aturan ecan aya belum diterbitkan oleh pemerintah disahkan, Abdi tah salah satu dikriminalisasi kan. 22 petani dipariksa di Polres Palabuhan waktu itu. Tapi dengan pengawalan rekan-rekan SPI di pusat
sampai-sampai abdi ngiring sidang di Mahkamah Konstitusi review Undang-Undang Perpres 86 2018. Salah satu wakil di Jawa Barat sareng Kang Asep Cilok tah. Saminggu di Jakarta. Niakeun anak pamajikan alhamdulillah ada teman jadi tangkulak sampe kabar-kabar. Nah, jadi diomongin lah intinya kan gitu. Sampai-sampai 58 hektar ditolak Kang Ojaknya. Tah ayeuna abdi di Pasihan 20 hektar dan 20% masih keneh aya keneh ditolak keneh Kang. Abdi terakhir membuat surat ke BPN keberatan perpanjangan HGU aya noturena Kang Ojaknya jeung Kang Ojak waktu itu. Nah setelah ini hanya gambaran supaya penyemangat ke kawan-kawan anu hari ini tos ganti generasi dimulai Kang Fahmi Dewe punya termasuk Kang Anggi, Yandra dan yang lainnya, dan hari ini mungkin supaya jadi gambaran lah itunya. Nah, yang kami perlu bantuan dari teman-teman hari ini ada kekhawatiran kaitan dengan perkembangan yang akan terjadi ke depan, karena para petani beranggapan hari ini mereka itu udah menggarapkan, jadi tenang jenahan gitu ya. Artinya tenang itu ulah jadi bom waktu Kang Yana ya, bom waktu. Ya maka itu perlulah konsolidasi terkait supaya petani itu paham, karena mereka itu menitipkan perjuangan kadang-kadang kan. Pertemuan memang ojak kurang, ojak kurang gitu kan, mengkilok kan gitu. Nah hari ini mah perlu dibantu juga oleh kawan-kawan mahasiswa untuk turun ke lapangan, memberikan pemahaman kepada petani bahwa perjuangan itu belum selesai gitu. Karena saya sebagai kepala desa, apalagi habis tahun 2003 hiji kan, karena kemarin diberi bonus 2 tahun ya. Maksudnya kan supados tadi teh supados intinya kan abdi mah hari ini obat aku. Tapi lamun aya kawan-kawan mahasiswa turun ke lapangan memberikan pemahaman kepada para petani kaitan dengan perjuangan agraria bahwa hari ini belum selesai, kumacarana petani supaya kompak deh lah gitu. Kompak, intinya kompak kan. Jadi yang kuliah butuh suara mahasiswa. Betul. Wani biro. Dahar bareng ngaliwat bareng kan cara bareng. Nggak boleh bareng kan gitunya. Kayak gitu itu kan ini. Nah itu. Duduk bareng ada Jangan perkataan dua surat itu. Udah Komunikasi dan lain-lain. enggak, belum. Nah, terakhir kan itu kan. Nah, hari ini termasuk yang ada di Tegalega, kami selalu ngobrol ke kawan-kawan kepala desa, Anda jangan jadi penikmat, Kang. Karena naon? Lamun tanpa ada gerakan, kawan-kawan termasuk Mang Ojak yang mengomadainya waktu itu tidak akan mungkin terjadi di Tegalega. PT Jaya itu 20%. Tapi kan semangat kan. Sampaikan kepada Jepang dulu yang banyak itu. Ini Agus dan lain. Sudah Kang, sudah. Tinggal cipta kondisinya Kang. Mereka itu akan kembali ke kita kan gitu. Nah itu Kang. Nah, hari ini kami butuh pendampingan yang sangat luar biasa dari kawan-kawan yang hadir pada malam ini, termasuk dari LBH Bandung kaitan dengan intimidasi para petani. Yang hari ini alhamdulillah masih tenang, cuman takutnya ke depan Kang akan terjadi apa nih ke depan, itu yang saya khawatirkan kan itu. Yang ujung-ujung nanya lah ke kepala desa gitu Kang. Tamat kan Kang Asep tadi 381 desa, lamun mereka non aya siap mah kadang-kadang kan mereka don kan disingsieunan teh jeung sarupa kan gitu. Sebetulnya saya ini Pak, makanya saya mau ada program ramah hujan di Sukabumi. Saya upaya ini kan sama nih kan, hampir semua rata-rata sama. Saya mengupayakan hukum di kejaksaan sebulan kan, baru tadi dijawab ombudsman sebulan. Makanya saya memancing mereka keluar. Makanya open seat itu seperti yang diusulkan tadi yang disarankan itu kita lakukan kan sama-sama. Mungkin kan
ada beliau kan di belakang kita. Ada orang-orang ini, ada rekan-rekan kita. Kan tadi udah jelas yang ini ngomong kita ofensif. Saya ofensif, Kang, saya bawa. Sedangkan kia, bener kau di mana? Kadang-kadang rakyatnya di sini kepala desa nah. Tanya kan udah jadi kudu di abdi mah, abdi udah harus naik kan, masih kene. Lamun akang disayang ngeunah gitu kan. Dulu ku saya. Akang udah baca, akang mah kejadian abdi 2017 satu Kang. Sampai-sampai cek si Bang Ojak tema orang disebut PKI tah. Ada beberapa tokoh masyarakat, tokoh agama nyebutin tanah haram. Ayeuna Kang legana kan. Kurang aktivis, kurang ekstremis. Hah? Bener tuh, dan ke masyarakat. Nah, mungkin itu secara gambaran kan, karena ini udah malam, mungkin orang ngobrol panjang. Abdi hayang sharing jeung Mang Ojak oge jeung Akang kaitan dengan proses kita ke depan. Mungkin apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di kawan-kawan, saya mohon maaf. Bila itu wabillahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia, yang mulia. Yang mulia Kades Lalan, namanya Lalan, Kades Lalan. Yang mulia, mari kita tambahkan yang mulia ya. Ya, jadi saya diberitahu oleh Wamen ATL BPN sebutan di pejabat itu bukan yang terhormat, yang mulia, untuk menunjukkan betapa berkuasanya mereka atas kita. Kang, closing speech Kang, silakan. Ya, jadi sebenarnya fakta-fakta di lapangan tuh punya kesamaan tuh tadi tuh. Kalau kita lihat kan dia lagi tenang ya, masa tenang karena dikiranya menggarap tuh udah selesai ya. Nah, itu kita harus refleksikan diri tuh, evaluasi bersama. Kira-kira yang jadi tujuan itu apa tuh? Niatnya dipuguhkan atau diluruskan dulu tuh. Kira-kira kalau ini tuh kalau orang Islam tuh kira-kira sholat tuh dia karena Allah atau pengen masuk surga tuh. Harus diluruskan dulu tuh, ya kan? Harus diluruskan dulu tuh, kira-kira ngegarap melakukan gerakan meringsek masuk itu niatnya apa dulu tuh, atau hanya sekedar menggarap, atau ada hal lain tuh gitu, hak atas tanah dan sebagainya, ya kan? Ya kan tuh, itu tuh niatnya harus diluruskan dulu tuh, sopnya dirapatkan, niatnya direkepkan itu pertama, karena fakta-fakta itu terjadi di beberapa daerah di Jawa Barat gitu. Kalau nggak ada yang dikriminalisasi ya garap biasa gitu. Makanya tadi aku menawarkan tuh strategi kira-kira itu. Nah, untuk closing sebenarnya nggak ada closing karena masih, kalau ini tuh masih pagi tuh. Tapi intinya tuh kita punya banyak PR tuh, pekerjaan rumah tuh, dari tingkatan pusat, nasional sampai ke daerah, ke basis, ke tapak, punya PR masing-masing tuh. Dan kita harus sadar diri tuh, kita nggak bisa melakukannya sendiri gitu. Karena permasalahannya ruwet kan. Kalau kita punya bacaan tuh ruwet dari pusat sampai daerah, itu punya masalahnya tuh, dari nasional sampai ke daerah yang saling berkaitan masalahnya banyak tuh, ada 1, 2, 3 banyak tuh, dari masalah ya, dari hukumnya nggak mendukung kita, dari segi sosialnya, dari kesadarannya dan sebagainya tuh. Makanya kita harus sadar diri tuh, kita nggak bisa sendirian tuh untuk berjuang tuh. Itu. Nah, makanya tadi yang aku bilang tuh, kita harus berkumpul, bersolidaritas, ya kan, menaikkan level pemahaman, pengalaman dan sebagainya itu tuh. Kita punya banyak pekerjaan rumah tuh yang nggak bisa diselesaikan
sendiri-sendiri. Ya pilihannya enggak, kenapa pilihannya harus bersolidaritas, berkumpul dan sebagainya, karena nggak ada pilihan lain tuh, karena lawannya tuh kasat mata tuh kita, yang kita lawan tuh nggak tahu siapa ini tuh, tiba-tiba rakyat di penjara aja kan gitu kira-kira. Itu kalau dari aku Kang, mungkin kurang lebihnya mohon maaf, nanti ada beberapa hal tadi kan yang sebenarnya tinggal berkontak aja, karena memang di LBH Bandung sekarang tuh generasinya agak generasi milenial sama generasi apa Z sama generasi apa tuh itu tinggal berkontak aja, nanti kita tinggal atur teknis tinggal dibahas gitu. Ya prinsipnya kalau LBH Bandung kalau ada kasus apalagi yang berkaitan dengan masyarakat banyak masyarakat apa namanya, apalagi kan kasus agraria itu kan menjadi isu di LBH Bandung gitu ya. Ya tinggal berkontak ya ngomongin tinggal berkontak, nyocokin jadwal, ngomongin teknis gitu aja kan. Kontak beliau saya kira bisa minta ke Bang Roja, seizin beliau. Ya. Kemudian yang kedua saya kira kalau kita perhatikan ini tentang kades salahnya, saya kira tentang kades ya. Kalau kita perhatikan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, kelihatannya posisi kades itu signifikan, ya Bang ya. Kades itu signifikan karena kata akhir penentu untuk urusan perpanjangan atau penghentian HGU itu ada di kades. Maksud saya adalah kades ini jadi aset, jadi jejaring praksi rakyat. Saya tidak tahu secara real di jaring praksi rakyat punya kades ada berapa, itu yang harus dipastikan kita clear. Dan pilkades ke depan saya kira praksi rakyat mesti punya banyak kader untuk jadi kadesnya gitu, walaupun masih lama ya. Kapan akan pilkada lagi? Pilkades? Nggak semuanya 2021 dong. Ada saya begitu coba. Nggak semuanya ada, ini semuanya masih belum seragam. Biasanya itu kan seragam semuanya. Jadi pilpres, pilkada semuanya seragam semuanya. Satu kali peralatan selesai semuanya. Ini kan yang diinginkan oleh rezim yang terdahulu saya kira, dan kita menanggung risikonya dengan sekarang dengan kemarin penetapan PJ itu. Kira-kira begitu. Ini kan dalam rangka untuk menyeragamkan tindakan politik satu kegiatan semuanya. Pilpres, pilkada, pilgub, nggak ada lagi nanti di sana di sini gitu. Jadi sekali saja. Karena saya kira penting. Jadi terakhir saya kira teman-teman saya sampaikan, karena posisi kades ini penting, maka teman-teman praksi rakyat yang akan bikin basis di HGU itu ya mesti melibatkan kades gitu kira-kira. Kades harus terlibat sebaiknya. Jika dia masih belum menjadi sekutu, ya bagaimana caranya sekutu? Kalau sudah menjadi sekutu praksi rakyat ya terus dirawat, saya kira sayang kalau tidak dipastikan itu. Makanya kan itu dipelihara. Betul. Itu yang benar ya. Kades ini peliharaan dan sekarang berhasil yang kedua itu ya. Nah ini saya kira malam ini kita akan selesai sekarang, kemudian kita akan teruskan dengan sekedar berkumpul di mana di sebelah sana ada tenda-tenda. Jadi teman-teman akan dipersilakan tidur memilih istana yang mana. Ada istana, itu kan banyak istana. Bebas silakan. Di bawah ada dua tempat istirahatan yang sudah panitia ya. Kemudian tentu di sini pun bisa. Saya kira silakan saja, yang penting kita bisa berkumpul lagi di sini, kira-kira mudah-mudahan bisa suruh berjamaah begitu ya. Lantas bisa makan berjamaah, dan jam 7 itu materi pertama itu on time karena kabarnya beliau ada acara lagi begitu, sehingga tidak bisa molor waktunya. Saya mohon kerjasama semua pihak agar bisa mengikuti agenda ini. Saya kira malam ini begitu ya. Maka akhirnya saya serahkan kepada Louis sebagai komandan acara pada kali ini. Terima kasih, saya Yana Fajar dan ini Kang Rafi.
mohon izin pamit. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.